Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam budaya bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari tim Jokocok Channel akan mereview tentang makam dari Ki Ageng Selo. Bagaimana di dalam, mari kita ke dalam. Ki Ageng Selo yang bernama asli Ki Ageng Ngabdurrahman Selo ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, yaitu raja terakhir Majapahit. Dikisahkan bahwa Brawijaya memiliki seorang putra bernama Bondan Kejawan. Ki Ageng Selo adalah cucu dari Bondan Kejawan tersebut. Ki Ageng Selo hidup di masa Kerajaan Demak, tepatnya saat Sultan Trenggono berkuasa awal abad ke-16. Semasa muda, Ki Ageng Selo sempat mencalonkan diri untuk bergabung dalam prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak. Akan tetapi ia ditolak karena gagal saat mengikuti ujian mengalahkan banteng. Saat itu, Ki Ageng Selo memukul kepala banteng sampai menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan wajahnya itu, Ki Ageng Selo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Selo dianggap tidak memenuhi syarat dan akhirnya ditolak. Setelah ditolak dari prajurit Tamtama pasukan penggempur Kerajaan Demak, Ki Ageng Selo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa di sebelah timur, tepatnya di Desa Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sana Ki Ageng Selo hidup sebagai seorang petani dan mendalami ilmu agama dan filsafat. Hidup sebagai seorang petani lantas membuat Ki Ageng Selo banyak menghabiskan waktunya di sawah. Suatu hari, Ki Ageng Selo sedang bekerja mencangkul di sawah. Langit saat itu terlihat sangat mendung dan tidak lama kemudian hujan turun dan petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca saat itu memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut. Namun berbeda dengan Ki Ageng Selo, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah-tengah sedang mencangkul, tiba-tiba sebuah petir menyambar Ki Ageng Selo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Selo. Petir tersebut berwujud naga dan Ki Ageng Selo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon yang disebut pohon gandrik.
dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya pun berubah dari naga menjadi seorang kakek. Kakek itu kemudian dibawa dan dikurung oleh Sultan Demak dan dipertontonkan di alun-alun. Setelah itu, datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng tempat kakek tersebut dikurung. Nenek tersebut menyiramkan air dan sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara petir menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang. Semasa hidup, Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaan sendiri. Namun, hal itu tidak dapat tercapai. Keinginannya baru dapat diwujudkan oleh cicitnya, yaitu Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kedua atau Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Demikianlah sedikit cerita sejarah dari Ki Ageng Selo. Semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan bagi penonton semua. Cukup sekian dari kami, Joko Jok Channel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita. Amin, amin, ya robbal alamin.